bulan aku bener-bener depresi berat. Dan itu bener-bener kayak dokter aku video call terus kayak ada obat aku yang biasa dikonsumsi minum, akhirnya dikonsumsi suntik karena itu bener-bener aku depresi berat. Aku sempat berhenti sholat kayak apa sih gitu, kayak nggak mau apa sih gitu, kayak nggak mau. Mungkin ku tak bisa buat. Assalamualaikum sahabat cantik. Nah kali ini kembali sama Amira di Cerita di Balik Hijab. Nah Amira udah janjian sama teman Amira yang baru bebas dari lapas. Yuk ikutin. Kau tak pernah tahu. Assalamualaikum Kak Medina. Udah lama banget gak ketemu. Masya Allah akhirnya bebas juga kamu Kak. Masya Allah. Kita cerita-cerita di sebelah sana yuk. Ayo. Dua setengah tahun menjalani dan merasakan dinginnya dinding jeruji besi bukanlah hal yang mudah bagi wanita kelahiran 23 Mei 1992 ini. Assalamualaikum kakak. Masya Allah kamu tuh sosok yang kuat, inspiratif banget di mata Masya aku. Allah. Maka dari itu memang aku tuh pengen banget kak denger cerita kamu. Masya Allah kak. Setelah 2,5 tahun mendekam di dalam penjara, akhirnya kakak bebas ya. Alhamdulillah banget. Dan gimana sih perasaannya? Dan selama di sana itu hal apa sih yang menurut kakak paling sulit banget buat beradaptasi di dalam penjara? Itu kayak masih mimpi, dan ini pun bebas masih berasa mimpi, kayak waktu tuh berasa banget sih di dalam, tapi pas bebas tuh kayak kok kayak baru kemarin ya gitu. Oh iya? Iya serius, kayak berasanya kayak gitu. Di dalam tuh sekarang setelah bebas tuh perasaannya kayak happy banget karena bisa kerja lagi, bisa berkumpul sama keluarga lagi, terutama anak-anak aku, bisa nganterin sekolah anak-anak, bisa ngajak main anak-anak, itu yang terpenting, waktu yang sudah terbuang habis. Tak berhenti sampai di situ, rintik ujian seakan terus menimpa diri seorang Medina Zain. Ya, tepat 4 September 2023 lalu, saat berada di dalam bui, Medina harus menerima kenyataan pahit jika ayahanda tercinta Muhammad Pujo Nistianto harus berpulang ke pangkuan sang. Dan di lapas waktu itu nggak boleh keluar ya sama pihak lapas ya? Akhirnya boleh, Boleh? alhamdulillah boleh. Sore keluar, malam aku nyampe rumah sakit. Tapi nyampe rumah sakit, ayah aku udah nggak ada. Dan itu udah nggak sempet banget sih. Maksudnya ayah tuh kayak nungguin aku, kayak kan aku telepon tuh kayak 5 menit sekali ke adek aku ya. Ya ayah masih nyala kan, itu mesinnya masih nyala kan, itu yang aku tanyain tuh, mesin jantungnya masih jalan kan, gitu yang aku tanyain. Terus pas terakhir telepon, entah ke berapa ratus kali itu aku telepon, dia cuman jawab nangis doang. Mau ngebuka tuh kayak tenaga tuh kayak nggak ada gitu. Belum selesai menata hati atas pergolakan batinnya, wanita asal Bandung, Jawa Barat ini pun kembali diterpa masalah. Ya,
pernah gagal dalam menjalin biduk rumah tangga hingga akhirnya kembali menikah dengan adik kandung Ayu Azhari, Lukman Azhari pada 2017 lalu. Kini rumah tangga keduanya pun harus berada di ujung tanduk. Bulan Februari itu sempat menggugat cerai suami, itu kenapa sih Kak? Iya, pressure di dalam kan banyak banget. Terus kadang konflik di dalam juga ada gitu. Jadi itu benar-benar bikin aku emang nggak bisa fokus gitu loh dalam mengambil keputusan apapun. Dan juga hubungan, mungkin kan kalau namanya hubungan, komunikasi itu sangat penting. Ya komunikasi aku sama Lukman tuh apa ya, bisa dibilang susah banget gitu. Tapi masih mau mempertahankan rumah tangga sama Lukman? Belum tahu sih, belum tahu. Kita masih saling introspeksi diri, intinya itu sih. Tak ingin terus menghakimi sang pencipta akan cobaan yang terus datang menimpanya, Medina Zain lambat laun akhirnya mampu menerima semua itu dengan lapang dada. Setelah dapat ujian ini tuh malah mendekatkan kakak nggak sih sama Allah, atau kakak malah kayak marah kayak kenapa sih ujian gue ini berat banget gitu loh? Di awal marah. Di awal marah. Di awal tuh kayak udah gak terima aja gitu. Ketika aku gagal dalam bisnis ini, tuh kayak aku tuh bukan menghancurkan diri aku doang, tapi menghancurkan orang di sekeliling aku, dan orang-orang yang aku sayangin tuh ikut hancur juga gitu. Mesti kayak bukan hanya diri aku gitu. Harapannya mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih baik. Terus juga sebelumnya semuanya masyarakat Indonesia, siapapun itu yang pernah saya buat sakit hati atau apapun, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga menjadi pelajaran hidup untuk saya dan semua orang bahwa waktu itu sangat berharga. Menjadi seorang muslimah yang taat, selain dengan memperbaiki hati, Medina Zain pun mantap untuk terus beristiqomah dalam menggunakan hijab. Masya Allah. Aku sebenarnya berhijab dari kecil. Dari kecil. Dari SMP, karena dulu kan SMP aku di SMP Islam di Bandung. Ya, berarti karena orang tua atau panggilan sendiri tuh? Karena waktu itu ayah pengen aku sekolah di situ, jadi akhirnya udah harus berhijab, dan ya udah nyaman. Akhirnya ya udah berhijab sampai sekarang. Mungkin ini bukan rahasia umum ya, dulu juga beberapa tahun lalu sebelum aku masuk mungkin ya, aku sempat tergoncang lah ya, sempat lepas juga. Oh iya? Iya sempat. Selama berapa tahun itu Kak? Enggak, cuma berapa bulan doang. Berapa bulan? Ya aku nggak menyalahkan penyakit aku. Semua orang kayak Benar. apa ya, caper doang nih, bipolar ngaku-ngaku gitu. Tapi emang aku punya penyakit itu gitu. Jadi kalau ketika aku punya pressure yang sangat tinggi, itu tuh benar-benar membuat aku bisa melakukan hal apa yang tanpa aku sadari gitu loh. Di luar kendali kakak Iya, sendiri. Iya. Dan akhirnya setelah aku melakukan, aku menyesal gitu.